Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Apa kalian dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke. Jaga kesehatan ya, karena di masa kayak gini banyak musim penyakit. Jadi kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lengah, oke? Nah, before starting the lesson, I'd like some of you lead us to pray together. Perhaps Januar, Firdausa Januar, can you lead us to pray? Yes, ma'am. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, thank you, Firdausa. Selanjutnya, Ibu akan share screen dulu ya terkait materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebentar. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah. Oke, ya. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini ya. Jadi, kita kan berada pada bab derivative of function atau turunan fungsi aljabar. Nah, pada materi ini kita kan bagi dalam dua subbab ya, dua bagian yang besar, yaitu pada materi konsepnya dan juga aplikasinya. Nah, konsepnya kan kemarin kita sudah mempelajarinya di 3 pertemuan awal dan kita juga sudah melaksanakan PH. Nah, di sini kita sudah memasuki pertemuan kedua dari pengaplikasiannya. Oke, mungkin kita akan masuk ke sini. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari, di mana kita pertemuan kemarin sudah kalian simak kan ya video yang Ibu buat terkait kemonotonan. Jadi di aplikasi turunan ini kita belajar tentang kemonotonan fungsi, terus kemudian nilai minimum, maksimum, kemudian titik stasioner, juga inflection point, serta concavity interval atau titik belok dan kecekungan, selang kecekungan dari suatu fungsi itu tadi. Nah, tapi pada pertemuan kedua yang terkait aplikasi, kita akan mempelajari tentang nilai minimum dan maksimum serta titik stasioner itu. Sebelumnya Mem akan share terkait ini tujuan pembelajaran kita. Jadi, student can explain about relationship of first derivative function ya to the maximum and minimum value melalui diskusi kelompok. Jadi nanti kalian akan berdiskusi sehingga nanti di akhir tujuan dari pembelajaran kita itu kalian dapat menghubungkan turunan pertama dengan nilai maksimum dan nilai minimum itu terhadap fungsi. Nah, kemudian menjelaskan terkait hubungan turunan pertama dengan titik stasionernya, kemudian dapat menerapkan konsep itu tadi, maksimum dan minimum, serta titik stasioner dalam suatu masalah. Nah, nanti seperti yang pertemuan sebelumnya, secara kita kan sudah melalui diskusi kelompok yang mengerjakan LKPD itu. Nah, sekarang kita juga akan melakukan diskusi berkelompok juga, sesuai dengan kelompok yang kemarin, tapi melalui sinkronus. Jadi Ibu nanti akan bagi kalian dalam beberapa meet itu. Nah, di sini mungkin sudah Ibu sampaikan ya terkait pengaplikasian dari turunan fungsi aljabar. Dari sini sebelah kiri gambar ini Ibu punya apa nih? Mobil Bu. Ada yang bisa bantu? Ya, deretan mobil ya. Parkiran mobil. Ya, parkiran mobil. Nah, kira-kira kalau misalkan seperti ini, apa kalau misal menurut kalian
bagaimana penerapan turunan pertama itu terhadap parkiran mobil nih? Misalkan apa yang mau dicari kira-kira? Ada yang bisa bantu? Maksimal mobil yang bisa diparkir. Oke, sip. Terus mungkin ada lagi yang bisa dieksplor lagi misalkan? Kalau misal kita punya banyak mobil, terus apakah kita bisa mengestimasi semacam ukuran dari luasan parkir itu? Misalkan seperti itu. Nah, mungkin yang sebelah kanan nih, kayaknya menarik banget. Siapa nih di sini yang suka lemper nih? Saya, Ada Bu. yang Saya, Bu. Saya, Bu. ya. Nah, kira-kira kalau kalian melihat ini, kira-kira turunan pertama itu apa sih hubungannya sama ini lemper ini? Mungkin nggak melulu tentang lempernya sih, mungkin ada beberapa hal yang berkaitan sama itu yang bisa diterapkan pakai itu turunan pertama. Kira-kira apa tuh? Ada yang bisa bantu? Mungkin berpendapat? Ukuran lempernya, Bu. Boleh, ukuran lempernya boleh. Terus ada lagi yang itu? Mungkin ukuran bungkus lempernya. Iya, betul. Boleh ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin ini salah dua dari penerapan yang ada di kehidupan kita. Oke, next. Sebelum itu, Ibu mau review dulu terkait yang materi minggu kemarin terkait kemonotonan fungsi. Nah, kalau kalian kemarin kan sudah ngerjain tuh LKPD-nya, bahwa ada sekumpulan lumba-lumba berenang di lautan bebas. Nah, suatu ketika lumba-lumba itu mengikuti pergerakan nelayan yang ada di laut. Jadi waktu mancing itu nelayannya diikutin sama sekumpulan dolphin. Kira-kira kayak gitu. Nah, pergerakan dari dolphin itu ternyata dilihat, diamati gitu sama nelayannya, di mana setiap 15 detik sekali itu dia itu bergerak di bawah air, terus 3 detik setelahnya dia muncul di permukaan air. Jadi kalau kalian Ibu kemarin cek ya, pekerjaan kalian itu ya jadi sumbu yang ini, sumbu X-nya itu sebagai permukaan airnya. Nah, kemudian yang ini, yang kuning-kuning ini adalah pergerakan si lumba-lumbanya. Nah, bagaimana pergerakannya itu? Dan pada interval berapa dolphin itu bergerak ke atas ataupun ke bawah. Nah, kalau kayak gini, masih ingat kalau misalkan bergerak ke atas itu gimana? Waktu fungsinya naik itu pada interval berapa? Ada yang bisa? Waktu naik tuh. Interval 7,5 sampai 16,5, Bu. Oke, betul. Terus selain itu, berapa lagi? 25,5 sampai 34,5. Oke, sip. Nah, terus kalau misal bergerak turunnya, fungsinya turun saat interval berapa tuh? Ada yang bisa membantu? 0 sampai 7,5. Oke, 0 sampai 7,5. Kemudian ada lagi? 16,5 sampai 25,5. Oke, sip. Apakah masih ada lagi? Ada, Bu. Atau sudah cukup? Oke. Yang mana tuh? 4,5 sampai 36. Oke, sip. Jadi itu ya, monoton turun, monoton naiknya turun, berarti kan yang ini ya, 0 sampai 7,5, terus naik lagi, 7,5 sampai 16,5 detik, kemudian turun lagi, naik lagi, dan turun lagi seperti itu. Jadi kemarin Ibu udah cek pekerjaan kalian, oke. Nah, sebelum itu, kan kita hari ini mau belajar tentang nilai minimum, nilai maksimum titik stasioner itu kan. Nah, kalau kalian perhatikan dari grafik ini, itu dia mencapai titik minimum itu di mana ya? Ada yang bisa membantu? Ketika dolphin itu minimumnya ada di waktu berapa?
Di 7,5 dan di 25,5. Oke, di sini ya, ini dia mencapai minimum ya. Minimum di sini juga minimum. Oke, kemudian kalau mencapai maksimumnya di waktu berapa? Enam belas koma lima 16,5 dan 34,5. 4 Oke, sip. Oke, terima kasih. Sebentar. Di sini juga maksimum. Nah, di sini untuk itu Ibu mau setelah ini kalian akan beraktivitas kelompok seperti yang Ibu sampaikan tadi, di mana kalian akan mencari hubungan tentang nilai minimum dan maksimum itu berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar. Nah, gimana sih sebenarnya kita bisa menentukan di mana suatu lumba-lumba itu tadi kan bergeraknya itu minimumnya itu di mana dengan cara kita menemukan turunan pertama dari fungsi yang dilalui lumba-lumba itu tadi. Nah, tugas kalian adalah memecahkan masalah itu. Di mana nanti di LKPD-nya Ibu udah share ya di virtual classroom kita tentang LKPD yang pertemuan ini, di mana seperti ini ya salah satu problemnya itu. Nah, tadi dolphin yang sama, sekumpulan dolphin yang sama itu berenang tuh di perairan. Nah, suatu ketika dia mengikuti kapal nelayan itu tadi kan. Nah, nggak mungkin dong mereka selama itu kan nggak mungkin selalu berperiode seperti ini kan. Mungkin saja waktu mereka berenang ada arus ombak yang deras sehingga pergerakan mereka itu berubah. Nah, di sini pada interval waktu 1-5 menit, sekumpulan dolphinnya itu berenang dengan fungsi yang dinyatakan sebagai seperti ini. ST sama dengan T pangkat 3 dikurangin 9T kuadrat ditambah 24T dikurangin 18. Nah, di sini ada satu masalah yang mungkin Ibu sampaikan sih di sini ya, ada coba kalian gambar bagaimana grafik yang seperti ini ketika interval 1-5 menit itu tadi si dolphinnya berenang. Nah, kemudian tentukan tangent line-nya yang menyinggung puncak maksimum dan minimum dari fungsinya ini tadi. Nah, kalian akan bekerja dalam kelompok. Ibu akan kirimkan linknya, kalian nanti bisa bergabung seperti itu. Nah, mungkin Ibu mau sampaikan dulu terkait LKPD-nya ya, cara kerjanya sebentar. Ini dia. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terlihat terkait lembar kerja peserta didiknya sudah terlihat. Oke. Nah, ini nanti kalian isi ya nama kalian sama kelompok kalian, terus kelasnya. Nah, kemudian ini seperti ini tadi ya. Ada masalah seperti itu tadi, kemudian gambarkan grafiknya. Kalian boleh pakai GeoGebra aja, kan kita sekalian meet itu ya. Jadi sekalian terhubung ke internet, mungkin ada yang punya GeoGebra langsung juga boleh. Jadi kalian gambarkan grafik fungsi yang merepresentasikan lintasan lumba-lumba itu, dan garis singgung yang menyinggung puncak maksimum dan minimumnya. Nah, kemudian kalian bakal ditanya, gimana sih bentuk tiap garis singgung yang menyinggung puncak minimum maupun maksimumnya. Nah, nanti kalian jelaskan gimana bentuknya. Nah, kemudian ini ada beberapa soal lagi, seperti ini ya, tentang turunan pertama. Kan waktu pertemuan sebelumnya, yang waktu tentang pembahasan konsep, kita kan sudah belajar tuh tentang turunan pertama. Nah, kalian nanti hitung tuh S aksennya, atau turunan pertama di T sama dengan 2 dan T sama dengan 4. Nah, apa yang kamu peroleh nanti kalian tuliskan di situ dan seterusnya. Kira-kira kayaknya sudah jelas ini pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti kalau misal ada yang enggak jelas, mungkin bisa nanti tanyakan ke Ibu ya. Nanti Ibu akan pantau juga kalian di masing-masing ruang meet-nya itu.
Nah, terus setelah itu tadi tentang konsepnya. Nah, sekarang ini tentang apa? Penerapan yang dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini misalkan tadi ya tentang lemper tadi, mungkin ada yang sudah bisa menyampaikan bahwa tadi misalkan salah satu pengaplikasiannya di tempatnya ya, bungkusnya atau wadahnya mungkin. Nah, seperti itu. Dari ini penjelasan tentang LKPD untuk kalian diskusikan, ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, Ibu akan minta kalian untuk gabung ke apa namanya, ke meet-nya masing-masing. Gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Itu tadi bukan sudah share ya link kalian. Nah, kalian bisa masuk sesuai sama itu. Apa namanya? Sesuai sama grupnya masing-masing. Kemudian kalian kerja, nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke? Ya, silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya, boleh bergabung ke itu, ke masing-masing room-nya. Baik, Bu. Ya. Baik, Oke. Bu. Gimana, Rek? Bener, Rek? Benar, Din. Lanjut soal yang kedua. Itu disuruh mencari bagaimana bentuk tiap garis singgung yang menyinggung puncak, maksimum dan minimum grafik lintasan lumba-lumba.
Halo. Iya, masuk. Oh ya, Din, itu yang nomor 1, itu kan gambarkan kembali grafik fungsi yang merepresentasikan lintasan lumba-lumba dan garis singgung yang menyinggung puncak maksimum dan minimum pada grafik. Mungkin nanti bisa ditambahin grafik yang pada puncak maksimum sama pada puncak minimumnya. Oh iya sih. Oke, aku tambahin dulu ya. Iya. Nah, gimana teman-teman? Iya, Din. Teman-teman, ini share screen tuh udah kelihatan belum? Sudah, Din. Oke. Kelompok 1 sudah sampai mana pekerjaannya? Oh, sudah sampai ini ya. Oke. Apakah ada kesulitan saat mengerjakannya? Halo, kelompok 1. Untuk sejauh ini lancar, Ibu. Tidak ada Oke, ya, kesulitan. sip. Ya, setelah ini persiapkan untuk kembali ke room awal ya. Ya, Nanti Ibu. Ibu akan sampaikan. Oke. Ya, Ibu. Terima kasih.
semua anggota kelompoknya? Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Terdengar. Ya, oke, terdengar ya. Boleh dimulai diskusinya. Siapa yang mau present terus kemudian mengisikan LKPD-nya, terserah. Nanti kalau misal ada yang kesulitan boleh dipanggil ya. Maksudnya boleh kolom chat, Bu, saya ada kesulitan, kami ada kesulitan, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya. Sebentar, Ibu akan cek ke kelompok sebelah. Yang mau saya screen, Mbak Apris kata. Boleh. Ini Yofi katanya masuk kelompok 2. Tapi itu dia ada terkendala jaringan. Nurul masih sambung ya. Kita tunggu yang lain join apa gimana? Kayak udah nggak ada lagi. Sri sama Alex nggak bisa datang. Langsung dimulai aja nggak apa-apa, Mbak. Oke. Udah kelihatan ya nih? Sudah. Langsung kerjain soalnya. Ini ya. Iya. Ya, jadi kemarin kan kita udah dapat materi tentang turunan sama tupela. Ini ada soal lumba-lumba berenang di lautan bebas. Terkadang lumba-lumba berenang mengikuti kapal yang maju di sekitarnya. Seorang nelayan melihat seekor lumba-lumba sedang berenang mengikuti kecepatan perahu mereka. Gerakan lumba-lumba berperiode timbul dan tenggelam di permukaan air laut. Misalkan dalam periode waktu 1 menit sampai 5 menit, lintasan lumba-lumba dipresentasikan dalam fungsi ST sama dengan T pangkat 3 minus 9T pangkat 2 plus 24T min 18. Tuh. Kalau Iya, dari untuk soal nomor gimana? Enggak, aku antar aja. udah selesai aku. Oh, ini langsung dikerjain aja Kak, pakai GeoGebra. Iya. Dikerjakan pakai GeoGebra. Coba ya. Coba. Tak masukin formulanya ya. Bentar.
pangkat 3 minus 9 nanti. Sembilan T plus 24 T. Rina boleh minta tolong dibacain enggak formulanya? Boleh. Habis 4 T berapa? Bentar. 24T ya? Udah sampai 24T, minus 18. Minus 18. Iya. Jadinya gini. Ternyata Bener nggak ya ini? Iya. Iya, ada bener kayak itu ada puncaknya ya? Sebentar ya. Nggak ada. Nggak ada ya ini ya? Nggak ada. T pangkat Ada. 3 minus 9 coba T pangkat 2 24T minus 18. Tapi dia membentuk kayak gelombang gitu. Siap. Iya harusnya ya. Iya. Harusnya dia membentuk gelombang. Apa soal nomor 1? Gambarkan kembali grafik fungsi yang mempresentasikan lintasan lomba dan garis fungsi yang menyinggung puncak maksimum dan minimum. Iya. Garis singgung yang menyinggung puncak maksimum itu di mana ya tadi? Kan di ujungnya itu ya, di sini. Mungkin gambarnya bisa agak diperbesar biar agak terlihat. Kayak gimana diperbesarnya? Diperbesar gini maksudnya? Iya. Nah, itu berarti kan punya maksimumnya 2, lalu minimumnya negatif 2. Oh, yang di sini pakai ini. Oh iya ya, ini ya ujung-ujung ini ya. Oh ya udah. Terus ini nanti diapain? Saya lihat lagi soalnya. Disuruh nyari garis singgungnya. Nomor 1 disuruh nyari garis singgungnya. Iya. Yang menyinggung puncak maksimum. Berarti garisnya berupa garis horizontal ya. Gimana Iya. cara gambarnya di sini? Itu ada Nggak perlu di di kiri atas. Ini. Atau dibikin itu aja ya. Kayak Y sama dengan 2 gitu ya nurun. Kalau horizontal. Iya. Ya, Oh, ditambah sini. Iya. Gini. Nah, ya. Sama pakai yang Y negatif 2 juga enggak? Iya, garis yang menyinggung titik minim. Kayaknya pakai. Gini. Iya. Sekarang. Nah, seperti Ini udah atau belum? Udah kayaknya. Disuruhnya cuma begitu. Oke. Terus ini lanjut nomor 2 berarti. Nomor Ya, 2 nomor 2. tadi yang garis horizontal. Nomor 2 udah ya berarti barusan. Nomor 2 jawabannya horizontal ya tadi. Iya. Terus kita lanjut ini berarti nomor 3. Ya. Nomor 3 itu bukan pertama. Turunannya. Turunan pertama. Dikerjain di sini aja. Gimana? Ya nggak apa-apa sih juga. Tapi buat pangkatnya ntar nanti. Ya, ntar kita lihat. Sama dengan langsung aja ya.
3T Iya. kuadrat. 3T Minta pangkat tolong 2. di itu. Iya, Ya. iya. Minus Terus? 18T. Minus 18T. Terus Plus ya, 24. 24. Gini ya. Iya. Ini udah, terus kita hitung S pangkat aksen 2. Iya. Yang sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 dikurangi 18 kali 2 ditambah 24. Ini sama dengan, boleh tolong dihitungin nggak? 12. Nah, nol ya? Iya, 0. Bisa S aksen 4. 3 kali 4 pangkat 2 minus 18 kali 4 plus 24. Pakai kalkulator. 4 pangkat 2 itu 16, kali 3 itu 48. 48 minus 16 kali 4. Totalnya 0. Iya, 0. 0 juga. Jadi juga. S aksen 2 dan S aksen 4 hasilnya sama-sama 0. Iya, 0 sama 0. Oke. Kelompok 2 ada kesulitan saat diskusinya? Sudah. Sudah sampai nomor 3, Bu. Oke. Ini sudah sampai nomor 3. Oke. Kita tinggal 5 menit lagi ya. Balik ke room awal ya. Nanti kita presentasikan yang kalian peroleh setelah diskusi. Oke? Oke, Bu. Ya. Ayo. Kita lanjut nomor 1 atau nomor 2 ini? Apanya? Latihan soalnya tinggal 5 menit lagi. Gimana? Putus-putus. Iya, tadi aku putus Suara juga. aku putus-putus. Tadi Halo? dikit-dikit. Boleh diulangin nggak? Suara aku tuh putus-putus. Sudah enggak? Enggak. Iya. Kita lanjut ini atau gimana? Ini Mbak Aprisa yang putus-putus atau yang aku yang putus-putus ya? Di aku dia semua. Iya, Erina sudah kok. Nggak putus-putus. Alhamdulillah. Ya, ini lanjut nomor 1 ya. Lanjut nomor 1 dulu. Ya udah. Iya lah. Ya udah. Kak, ini gimana? Tentukan garis singgung melalui T2 dan T4. Jadi itu kan tadi kita Buka. udah nyari turunannya. Nah, di turunan itu ST kita masukkan yang tentukan garis singgung melalui T2 dan T4-nya. Itu menurutku kita masukkan di fungsi awal tadi.
sebelum diturunkan. Yang ini. Yang T pangkat 3, iya. Yang lain gimana? Iya, setuju. Terus nanti hasilnya kayak titik gitu ya, titik singgungnya ya. Iya. Kalau Jadi menurutku kita juga masukin ya berarti ya. Mm-mm. Sebentar. Kita copy aja. Copy paste. Iya, benar. Taruh. S2 kemarin berapa? 2 pangkat Pangkat 3. pangkat 3 start. Dikurangi 9 kali 2 pangkat 2 ditambah 24 kali 2 minus 18. Itu hasilnya 2. 2. Oke. Halo. Terus ini hasilnya 2 bener? Apa aku terpental ya, Rek? Enggak kok. Ya. Betul. Bener hasilnya 2. Iya, betul. Oke, kita lanjut berarti ya. Berarti nanti titiknya 2,2 ya? Iya. 4,2. Oh iya, 2,2. Minus 9 kali 4 pangkat 2 4 pangkat 2 tambah 24 kali 4 minus 18. Ini berapa? Itu hasilnya minus 2. Minus 2. Berarti titiknya itu ada 2,2 Ya. dan 2, minus 2. minus 2. Ini ya? Iya. Udah gini aja kah? 2. Terus itu Gimana? gimana ya, Rek, buat garis singgungnya? Yang 2, minus 2 itu enggak 4, minus 2 apa? Oh iya 4, astagfirullah. Gini ya. Iya. Ini udah Kak atau diapain lagi? Itu suruh nyari garis singgung. Itu gimana ya nyari garis singgungnya ya? Kalau udah diketahui titik-titiknya. Anak-anak diskusinya sudah selesai, kita kembali ke meet awal ya. Kita diskusikan bersama hasil yang sudah kalian dapatkan tadi. Oke? Iya. Iya, Bu. Silakan, apakah kalian sudah bergabung semua ini? Kelompok 3 kurang 1. Kurang 1, Mbak. Oh, ini udah ada. Ya, diskusinya. Ya, mungkin ada yang bisa share screen, kemudian nanti ada yang memberi instruksi pengerjaannya seperti itu. Oke, Ibu mau cek dulu ke kelompok yang selanjutnya. Bisa dipahami nanti kalau misal ada yang kesulitan mengerjakan, ya mungkin ada kesulitan mengerjakan, bisa tanya ya. Seperti itu. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, sebentar. Saya mau ke
Rek, izin share screen ya. Oke. Ya. Oke. Udah kelihatan, Rek? Sudah. Oke, sip. Tolong ditekan ya. Ya apa, Rek? Kita grafik yang Ini grafik merepresentasikan yang lintasan lumba-lumba lumba pada ST sama dengan T pangkat 3. Cek fungsinya nanti ya. Oke. Fungsi babas sebagai berikut. Halo? Kelihatan. Sebagai berikut. Pakai GeoGebra lah. Iya, pakai GeoGebra. Fungsinya dicoba di GeoGebra aja. GeoGebra. Recording.
Dek simbol kan kayak iki nih. Biasanya grafik kayak gitu. Oh iya. Iya. Ush. D kuadrat. D pangkat 3 min 9 D kuadrat. 9 T. Shit. Delapan belas. Gini? Kurang plus 24 T-nya. Oh iya iya. Belum 18. Plus 24 P. Nah, tinggal grafiknya. X DST S tiga 24 ini ada Belum terlihat, Erlita. gini ya? Kelompok 3 ada kesulitan nggak ngerjainnya? Belum, Kak. Belum, Bu. Oke, ya. Silakan dilanjutkan nanti kalau misalnya ada kesulitan chat ya. Iya?
Kelompok 3 ini sudah selesai kah? Kalau sudah selesai boleh kembali ke room awal. Oke, Bu, sebentar. Terlempar. Apakah diskusinya sudah? Ya. Oke. Kalau sudah silakan kalian kembali ya ke main room kita diskusikan bersama terkait itunya, oke? Ya, Bu, siap. Baik, Bu. Baik, Bu. Ada yang bisa share screen nggak? Ini tak share screen nggak bisa. Bentar, Le. Ada yang bisa nggak? Oh, bentar-bentar ini yang share screen yang tadi apa gimana? Oh, ini bisa-bisa saya. Aku bisa ini aku. Udah kelihatan nggak? Belum, Erlita. Belum, Erlita. Belum. Cek. Sudah kelihatan, Erlita. Udah ya? Sudah. Sudah. Oke. Terus, oh iya, ngisi nama nih. Belum ah? Oke. Tadi belum. Ngisi nama sama kelas. Nama kelas. Ini. Yaudah, nomor 1 siapa? Nomor 1 Ilma. Pakai NIM kah? Akhir aja. Ilma. Oke. Ilma Nuril. Setelah ini kembali ke room awal ya, anak-anak. Iya, Bu. Oke, kalian silakan lanjutkan dulu untuk ngisi nomornya, oke?
siapa tadi? Ilma ya. Ilma, terus Devinta, apa lagi? Kelompok berapa nih? Kelompok 3 kembali ke room awal ya. Setelah selesai menuliskan namanya, oke? Ya, Bu. Baik, Bu. Baik. Baik, Bu. Sudah mulai ya diskusinya. Boleh kalian diskusikan ya terkait pengerjaannya itu tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan apapun, itu silakan ya berkelompok. Ibu beri waktu seperti yang sudah memaksimalkan waktu diskusinya. Oke? Halo teman-teman. Halo. Mulai yuk. Gimana? Ayo. Sekarang kita mulai diskusinya ya. Ya. Kita coba. Oke, untuk nomor 1. Ada yang tahu ini nggak? Kita cari soal yang mudah dulu gimana? Boleh. Itu nomor 1 lah GeoGebra. Ya, bisa sih. Ya di GeoGebra. Atau kita yang diketik dulu teman-teman. Yang nomor 2 misalkan. Coba lihat. Kalau nggak gitu ada yang dibagi, ada satu yang buka di GeoGebra, kita di sini yang bagian nulisnya, yang bagian nulis. Gimana teman-teman? Bisa diulang nggak? Soalnya putus-putus. Tadi gimana ya pendapatnya Yanuar? Ya, maksud saya itu tadi biar efektif, itu kayak kita dibagi kerja gitu loh.
Misal kan ada yang kita menentukan urunan pertama, nah itu kita turunkan dulu, sedangkan salah satu dari anggota kelompok kita ada lagi yang kita buka GeoGebra di HP atau komputer, terus memasukkan fungsinya biar sekalian tahu bentuknya gitu. Jadi nanti kalau sudah tinggal disampaikan. Oh, ini GeoGebra-nya sekalian di laptop pula atau gimana? Ya, boleh. Oh, oke. Boleh kalau bisa. Oh iya teman-teman, nanti ada yang mendikte di GeoGebra-nya ya. Ya. Oke, Han. S Nah, X-nya berapa ya? S bukan F. S. Oh ya, ISX ya. ST. ST. Ya. Iya. S-nya berapa? pangkat 3. Gimana? Suaranya putus-putus. Salah satu aja ya, 200 siapa ya? pangkat 3. C. Betul? Oh, T. Tiara. Oh ya, T. Pangkat 3. Maaf teman-teman, bisa ditulis di dalam chat Zoom saja. Soalnya ini putus-putus. Sudah ditulis mana? Kelompok 4 ada kesulitan atau ada kendala nggak? Ini sedang mengerjakan, Bu. Mengerjakan Ibu. Oh, oke. Sudah sampai mana pekerjaannya? Udah selesai atau belum? Bentar, suaranya kurang kencang. Masih menggambar grafik, Bu, di GeoGebra. Oke. Iya, oke, sip. Ya, oke, silakan lanjutkan. Kalau misal ada kesulitan, silakan itu ya. Oke.
ini ya teman-teman, betul? Betul, Han. Oke, jadi ini grafiknya ya. Dinda. Ya, Maaf, sebentar, Bu Dinda. bagaimana? Ya. Saya boleh izin Halo. off cam, Bu. Masalahnya sinyal di sini tidak mendukung. Saya putus-putus. Oh iya, boleh. Iya. Ya, boleh. Silakan. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, enggak apa-apa. Ini pekerjaannya sudah selesai kelompok 4 atau masih ada yang perlu didiskusikan lagi? Belum selesai, Bu. Oke, ya. Silakan dilanjutkan dulu. Lagi bagi 2 ya. Teman-teman? Ya. Lanjut kedua ya. Mari kita lanjutkan, teman-teman. Bagaimana? Kedua. Hana bisa di scroll ke atas. Ada terlempar. Iya, maaf, kepencet. Sudah ada membuat dari sisinya tentang gambar 1. Bagaimana Tiara? Suaranya putus-putus. Dan kita kan sudah tahu gambarnya. Sekarang kita kan ada pertemuan soalnya analisis kan. Kalau garis singgungnya itu bagaimana? Itu Mbak sih. Iya, betul. Garis singgungnya berbentuk garis horizontal gitu. Iya. Nomor 2. Anda coba ketik ya. Mana? Ketik nggih. Ya, ini tadi diketik apa ya? Iya, Hana. Diketik apa ya nomor 2 tadi? Nomor 2, garis singgung yang menyinggung puncak minimal maupun maksimal
lintasan lumba-lumba tersebut berbentuk garis horizontal. Bener-bener jawabannya. Setuju. Berarti lanjut nomor 3 ya. Yang lain setuju nggak? Nomor 2. Nomor 2, bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan dari jawaban yang sudah tertera? Setujukah teman-teman? Yang lain bagaimana? Kalau aku setuju. Kalau semua lebih ke nomor 3 ya. Baik. Nomor 3 turunannya. Turunan biasa itu kan. Turunan dari ST dulu. ST-nya dulu. ST-nya berapa ya teman-teman? ST-nya 3T kuadrat min 18T plus 24. Kita masukkan ke S aksen 2. Ini tadi ST-nya dulu ya, baru X aksennya. Oh. Iya begitu. Boleh, nggak apa-apa. ST-nya berarti T pangkat 3. Nggak usah, nggak apa-apa. T pangkat 3 min 9T kuadrat plus 24T min 18. Kelompok ini sudah selesai berdiskusinya ya, kita kembali ke room awal. Oke. Siap. Ya, sip. Baik. Iya, Bu. Oke, semuanya sudah kembali ke room awal ini. Oh ya, nggak apa-apa, ini tadi. Oke, sudah kembali ke room awal. Kita akan bahas apa yang sudah kalian lakukan tadi ya, terkait LK yang sudah Ibu bagikan tadi di Edmodo itu. Nah, mungkin salah satu atau Ibu mau 2 kelompok deh. Mungkin dari kelompok, sebentar, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 24, mungkin kelompok 2 dulu deh. Ada yang bisa share screen untuk menampilkan hasilnya? Kelompok 2 tadi punya siapa? Aprisa bukan ya? Halo, cek. Atau mungkin kelompok siapa tuh yang sudah siap? Kelompoknya saya, Firdausi. Oke, ya silakan.
Yohana, silakan Izin share kelompoknya screen share ya, Bu. screen. Ya, oke, boleh. Sebentar ya Bu, soalnya masih ada kendalanya di Oke, laptop. tidak apa-apa. Iya, iya. Oke, boleh dijelaskan dulu. Siapa ini yang mau menjelaskan? Mungkin Erina. Erina sekelompok sama Yohana dan Aprisa? Halo, cek. Suara saya masuk. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Oke. Terdengar, Bu. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan kerjanya. Iya Bu, kelompok Aprisa. Ya, silakan Aprisa. Bunda. Iya. Maaf, ini yang share screen kelompok 4, Bu. Oh, kelompok 4 ini. Iya, Bu. Oke, silakan. Kalau gitu kelompok 4, kelompoknya Firdausa ya? Iya, Yohana tadi Ya. yang bilang di awal mau share screen. Oh iya, boleh silakan disampaikan terkait itu hasil kerjanya tadi. Ya, kalau untuk perkenalkan, nama saya Sudarso Yanuar, saya dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai nomor 1. Di nomor 1 ini setelah kami melakukan diskusi dan memasukkan fungsi persamaan tersebut pada GeoGebra, kami mendapati sebuah gambar yang berbentuk seperti keluarga grafik di bawah ini. Nah, jika dilihat di sini, kita dapat melihat pada puncak maksimumnya itu ada pada 2 dan satu lagi minimumnya ada pada min-2-nya. Sehingga di sini dengan cara kita melihat secara sesuaikan dengan garis puncak maksimum dan minimumnya, kita akan mendapati sebuah garis horizontal yang masing-masing menyangkut pada puncaknya itu tadi. Sehingga pada jawaban nomor 2, jika kita melihat dari soal nomor 1, bagaimana bentuk setiap garis singgung yang menyinggung puncak maksimum dan minimum grafik lintasan lumba-lumba, maka berdasarkan diskusi kelompok kami yang tadi, garis singgung yang menyinggung puncak minimal maupun maksimal lintasan lumba-lumba tersebut berbentuk sebuah garis yaitu garis horizontal. Oke, sip. Untuk kelompok yang lain, ada jawaban yang beda atau setuju sama kelompok 4? Sama aku setuju. Setuju, Bu. Ya, oke. Setuju, Ibu. Ya. Oke, lanjutkan. Mungkin dari kelompok 4 yang lain tuh. Tadi kan barusan Januar tuh. Mungkin ada yang lain. Kelompok 4 tadi siapa aja ya? Itu Yohana mungkin bisa, itu nggak bisa menyampaikan. Bisa on mic? Oke Bu, saya akan menjelaskan untuk jawaban nomor 3 ya Bu. Di sini untuk soal tentukan X aksen T dan hitunglah X aksen 2 dan X aksen 4. Di sini ST T pangkat 3 min 9T kuadrat ditambah dengan 24T min 18, di mana X aksen T adalah 3T kuadrat min 18T ditambah 24, dan X aksen 2-nya 3 dikali 2 kuadrat min 18 dikali 2 ditambah 24 sama dengan 12 min 36 ditambah 24, dan hasilnya adalah 0. Dan X aksen 4 3 dikali 4 kuadrat min 18 kali 4 ditambah 24 sama dengan 48 min 72 ditambah 4, dan hasilnya adalah 0. Itu untuk jawaban nomor 3. Ya, oke. Ini dari jawaban nomor 3 tadi, dari kelompok lain adakah yang berbeda atau sama? Sama, Bu. Ya, oke.
boleh dilanjutkan ke selanjutnya. Sebentar, boleh di-scroll lagi ke bawah sih? Nah, di situ dia. Nah, itu ada kesimpulan ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan dari kelompok 4. Mungkin Firdausa lagi juga nggak apa-apa deh. Kalau misal temannya ada yang terkendala jaringan, Firdausa masih ada di sini ya? Masih, Bu. Ya, silakan. Baik. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari aktivitas tersebut. Dari aktivitas tersebut yang dapat saya dan kelompok teman-teman saya simpulkan yaitu pertama, titik stasioner fungsi diperoleh dengan menyamadengankan 0 pada turunan pertama fungsi sehingga diperoleh titik balik maksimum dan titik balik minimum. Yang kedua, gradian garis singgung yang menyinggung puncak minimum dan maksimum suatu fungsi bernilai 0. Yang ketiga, garis singgung yang menyinggung puncak minimum dan maksimum suatu fungsi berbentuk garis horizontal dan merupakan fungsi konstan. Oke, jadi dari kelompoknya Firdausa dan kawan-kawan itu menyampaikan bahwa titik stasioner fungsi diperoleh dengan menyamadengankan 0 kan, turunan pertama. Sehingga diperolehlah titik maksimum dan minimumnya. Nah, kemudian gradien garis yang menyinggung puncak minimum dan maksimumnya bernilai 0, kemudian berbentuk horizontal dan konstan. Nah, menurut kelompok yang lain, apakah mendapatkan hal yang sama atau mungkin berbeda? Sama, Ibu. Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, berarti setuju ya dengan pendapat kelompok 4 ini. Oke, sip. Kemudian mungkin bisa stop share sih. Ya, oke. Oke, kita sudah melakukan diskusi hari ini. Mungkin ada satu saja yang bisa menyampaikan kesimpulan kita yang diperoleh dari ini tadi. Mungkin kan tadi kan kalian sudah nuliskan di LK masing-masing. Mungkin dari kelompok yang lain bisa mengulang kesimpulan yang kita peroleh terkait mempelajari nilai minimum dan maksimum ini. Ada yang bisa memberi itu pendapat? Mungkin Erina bisa menyampaikan saja hasil kesimpulan tadi LK yang sudah kelompok Erina sampaikan tadi. Ya, jadi ketika untuk mencari titik nilai titik maksimum dan nilai titik maksimum dan titik minimal itu dengan menyamadengankan 0 fungsinya, fungsi turunannya. Turunan pertama, terus untuk gradien singgungnya menyinggung puncak minimum dan maksimum satu fungsi bernilai 0. Yang ketiga, garis singgungnya menyinggung puncak minimum dan maksimum satu fungsi berbentuk garis horizontal dan merupakan fungsi konstan. Oke, sip. Ya seperti itu ya. Jadi ketika mencari titik stasioner itu tadi kan untuk mendapatkan nilai minimum maksimum kita pakai stasioner itu tadi kan dengan menyamadengankan 0 turunan pertamanya. Terus gradien garis singgungnya setelah kalian amati tadi ada beberapa kelompok tadi saya lihat pakai GeoGebra ya, itu mensimulasikan bahwa turunannya gradien garisnya itu 0 dan kemudian berbentuk konstan. Oke, sip. Dan juga Ibu ada kuis, kalian coba kerjakan secara mandiri, ada 10 soal. Nah, silakan nanti kalian kerjakan sebagai evaluasi kalian seperti itu. Oke, kira-kira cukup seperti itu. Sebelumnya apa ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham, sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah, Ibu. Sudah jelas, Bu. Ya, baik. Kalau misal masih belum jelas, silakan nanti kalian up ya. Kalian sehat selalu. Mungkin Firdausa boleh dipimpin lagi doa penutupnya. Baik, Bu. Untuk
untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan kalian selalu sehat selalu.